Segala macam cara. Para mujahid dituduh sebagai teroris, para kita mubalik ini dituduh sebagai orang-orang yang tidak bisa berkompromi dengan Pancasila, dengan nasionalisme, dengan segala macam. Padahal ini Abu Nawas semua yang saya sepanjang sejarah saya tahu. Artinya kan kami ini juga bukan orang tidak tahu pemerintahan dan tidak tahu politik dalam dan luar negeri Indonesia kan? Sahabat saya, karena kenalnya udah lama gitu, Dr. Habib Rizik Syihab, Imam Besar FPI. Yang saya hormati rekan-rekan dari FPI, baik Ketua Umum Ustadz Sobri, Kang Maman, ya, wah ada Pak Munarman juga nih, teman saya lama sekolah, ya, intoleran. Tapi dalam kenyataannya, saya paham, kalau saya paham, karena sudah lama dengan teman-teman FPI dan banyak bergaul, termasuk berdiskusi banyak sekali dengan imam besar, paham pemikiran beliau. Beliau sangat toleran sebetulnya, dan itu mewarnai FPI. FPI adalah ormas Islam yang sangat toleran kepada agama lain. Ya. Ja'alil arda mihada. Trainer kirim foto apa? Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Di Jeddah karena koneksi buruk. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, bersalawat kepada Nabi. Mari sebelum kita mulai tegur sapa live silaturahim lewat udara, lewat gelombang ini, kita mulai dengan doa yang baik. Mudah-mudahan acara ini yang lihat, yang dengar tanpa terkecuali ya, diberkahkan rizkinya, diberkahkan umurnya, diberkahkan ilmunya, sakinah mawaddah rumah tangganya, dan insyaallah kelak wafatnya husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah 30 menit ya, insyaallah ya, di timer deh ya. Baik teman, saya tak nyapa sebentar ya, ini beberapa dulu saya sapa untuk membatalkan acara live ini ya, disapa dulu. 3574 Ju bergabung. Oke, salah ada usulan nama bergabung insyaallah. Wawan Setiawan 651, Assalamualaikum Gus Indramayu. Waalaikumsalam. Induk Rai 0707 ya bergabung. Zupret bergabung. Wisnu Nugroho amin. Pandaan hadir, Masya Allah. Zebi Wafi ya. MH Futmi, halo Sukinur, halo baik. Halo balik ya. 3674 Ju Jakarta Timur hadir insyaallah. Munjiat _21 bergabung. Cut Yasmin bergabung. Baik, jadi gini teman, kita akan melanjutkan yang video yang tadi yang baru terbit di Munjiat Channel, masih seputar jual beli agama ya. Sebenarnya kita akan bahas malam ini dari berbagai macam sudut dimensi ya, baik buruknya, positif negatifnya, kita akan kupas tuntas hari ini insyaallah ya. Kan kaum sekuler itu selalu bilang begini, kaum sekuler ya, agama jangan dicampur-campur dengan politik, politik jangan dicampur-campur dengan agama. Nah itu ciri-cirinya faham sekuler. Ngomong-ngomong sekuler, maka kiblatnya satu, Mustafa Kemal Atatürk, Presiden Turki. Itu tokoh sekuler dunia. Jadi tidak mau agama, pokoknya agama itu agama. Ada 2 poin. Pertama, jangan bawa agama ke dalam politik. Itu poin pertama.
Makanya Mustafa Kemal Atatürk itu masjid dirobohkan, atribut identitas ya agama itu dihapus, jilbab gak boleh, adzan gak boleh gitu kan, dibatasi. Nah itu poin pertama, itu namanya sekuler. Jangan campur-campur agama ke dalam politik. Jadi kalau ada orang netizen yang ngomong, sudahlah jangan bawa-bawa agama ke dalam politik. Nah berarti dia sekuler ya, dia berfaham sekuler. Otaknya sudah tercuci dengan faham sekuler. Padahal menurut saya yang benar itu agama itu harus ya wajib dibawa kemanapun tanpa terkecuali ya, termasuk apalagi lebih-lebih politik, di mana politik itu satu jembatan, satu jalan, satu thoriqoh untuk mengendalikan sistem, sehingga disitulah nanti kehidupan berbangsa bernegara berlangsung. Dibawa agama di dalam, ke pasar dibawa, ke kantor dibawa. Pedagang kalau bawa agama ke dalam pasar, ke dalam dagangannya, maka dia tidak akan menzolimi pembelinya, dia akan amanah, dia tidak akan mengurangi timbangannya. Kenapa? Karena pedagang itu membawa agamanya di dalam pasar, di dalam dagangannya. Begitu. Lurah, camat, wali kota, gubernur, ya, bupati, gubernur, menteri, presiden, DPR, MPR, legislatif, yudikatif itu kalau dia bawa agamanya, maka aman camatnya, aman kabupatennya, aman provinsinya, aman negaranya. Rumah tangga kalau dibawa agamanya, sakinah rumah tangganya. Coba sebut, coba ayo Mas sebut ya, gimana kira-kira? Kalau orang sekuler katanya agama jangan dibawa-bawa kemana-mana, jangan dibawa ke politik, itu sekuler. Saya nggak mau, agama harus dibawa kemanapun tanpa terkecuali. Berumah tangga, berniaga, berpolitik, berbudaya, berumah tangga, berteman, berapapun itu harus dibawa agama. Setuju enggak? Lu kalau agama nggak dibawa ya maling semua, koruptor kabeh ya. Itu poin pertama ya. Nah poin kedua, boleh dibawa tapi zakat itu licik ya, liciknya sekuler tuh. Ya sudah, boleh agama dibawa tapi khusus bab zakat, haji, sholat, apalagi ya, masuk kamar mandi begini caranya, makan begini caranya, begitu. Tapi kalau sudah penguasa dolim, pemimpin dolim, dilarang koruptor, dilarang korupsi, dosanya koruptor begini, dosanya riba begini, ya itu nggak mau sekuler. Gitu loh teman ya. Nah jadi oke, kita lanjut sekarang. Dibawa agama itu kemanapun. Kalau nggak dibawa bahaya. Jadi sebenarnya berdagang itu juga boleh membawa agama, bahkan wajib. Kalau nggak bawa agama, perdagangannya itu wah parah. Beda saudaraku, berdagang dengan membawa agama, dengan memperjualbelikan agama itu beda. Jauh maknanya. Berdagang membawa agama dengan memperdagangkan agama itu nggak sama. Jauh maknanya. Kalau berdagang membawa agama ya tadi itu sesuai syariah, halal haram itu jelas. Batil, hak dan batil itu jelas gitu kan. Nah, tapi kalau memperdagangkan agama beda lagi, memperjualbelikan agama beda lagi, mencari makan dengan agama beda lagi, mempolitisasi agama beda, nggak sama. Nah makanya saya bilang kemarin, termasuk ya nggak apa-apa kita sebut, karena kalau nggak disebut namanya nanti malah abu-abu ya gitu. Gus ada lowongan kerja, ada Mas, saya butuh orang yang pinter Photoshop sama Corel, sama apa itu deh, yang satu tuh administrator ya pokoknya desainer lah ya, desain grafis gitu itu saya butuh ya, banyak kerjaan. Nah saya pun juga bisa loh disebut apa ya, saya membawa agama di dalam perniagaanku ya. Contoh ini teman-teman yang
anak-anak yang mau ngolah air, tolong jangan batal wudhu. Saya mau diterapkan sistem ini, ketika mengolah airku jangan batal wudhu. Itu kan membawa agama di dalam perniagaan gitu. Terus Ustadz Ihsan Sabana yang bagian ngerukyah madu ya, madu GN13. Ustadz minta tolong diterapkan sistem Ustadz ya, ketika memproduksi madu GN13 mulai dari yang packaging ya, mulai yang nyegel, yang anu plastik, sampai yang nyampur air zam-zamnya, nyampur bidaranya, tolong jangan sampai batal wudhu. Saya nggak mau Ustaz. Kalau batal wudhu saya nggak mau. Itu membawa agama di dalam perniagaan, di dalam cara berbisnis, kan begitu, gitu kan? Begitu juga kalau ya semua begitu, kurang lebih bisnisnya begitu saya. Nah, beda kalau misalkan jual beli agama. Gini aja lah, biar Anda nggak bingung, tak kasih satu contoh aja ya, kembangkan ya. Ada Sayyid Qutb, ulama Mesir. Sayyid Qutb ini keren. Hampir sama lah Sayyid Qutb, Buya Hamka, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i itu hampir sama lah ya. Mereka semua termasuk Imam Abu Hanifah ya. Itu beliau-beliau itu orang yang dipenjara oleh rezim. Imam Abu Hanifah dipenjara karena menolak jabatan sebagai hakim. Ya kan? Terus Sayyid Qutb dipenjara karena dituduh makar, karena dia menolak bergabung dengan rezim yang sekuler gitu kan, yang pokoknya anti syariat. Itu Sayyid Qutb menolak, makanya langsung ditangkap, dijebloskan penjara, dihajar siang malam pagi sore kan, disiksa. Nah, sampai suatu ketika akhirnya Sayyid Qutb ini dijatuhi hukuman gantung. Gitu kan. Udah disiksa sampai polisinya yang nyiksa itu heran. Kan ada polisi sipir atau polisi penjara itu ditugaskan sama rezim untuk menyiksa Sayyid Qutb. Tidak tahu gimana caranya, dan polisi ini tidak boleh tahu alasannya apa, pokoknya siksa sampai orang ini mau mengikuti kemauannya rezim kan gitu. Jadi polisi ini udah udah dicuci otak, tugasnya nyiksa titik, itu siksa. Nah, polisinya heran, Sayyid Qutb ini dipukul Allahu Akbar, disetrum la ilaha illallah, dihajar la ilaha illallah, dicabut kukunya la ilaha illallah, gitu kan. Pokoknya setiap deraan yang menerpa tubuhnya Sayyid Qutb, yang keluar hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya sampai polisinya heran. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, sampai polisinya diam-diam hatinya mulai hidup. Ini kayaknya nggak salah orang ini, nggak mungkin orang ini salah ini. Jadi polisinya mulai nalarnya main. Karena kalau sesalah-salahnya manusia disiksa dengan cara begini siang malam, pasti kalah, pasti luluh lantah ideologinya. Tapi ini orang kok semakin berat siksaannya, semakin dalam la ilaha illallahnya. Jadi polisinya bingung. Makanya sampai polisinya nulis buku kan, memberikan kesaksian, sampai polisinya itu bersaksi bahwa orang yang aku siksa siang malam yang Sayyid Qutb itu tidak salah. Saya potong ceritanya ya. Di sini maksud saya, sering didatangi di dalam penjara itu sama kiai, sama gus lah, kalau orang Indonesia itu kiai, gus, ustadz yang simpati, yang empati, datang ke penjaranya Sayyid Qutb. Ustadz-ustadz yang dekat sama rezim, gus-gus yang dekat sama rezim, ulama-ulama yang dekat sama rezim datang ke Sayyid Qutb. Ya tujuannya untuk mengajak, ayo Sayyid, ayo antum ini orang cerdas, negara ini membutuhkan antum, ayo ya Allah, ayo gabung Sayyid, ayo gabung Sayyid. Itulah istilahnya kan. Apa katanya Sayyid Qutb? Tidak mau ya. Istilahnya itu nggak bisa, syariat nggak akan bisa nyampur, nggak akan bisa nikah, nggak akan bisa gaduk ya dengan yang menentang syariat, nggak bisa.
Sampai puncaknya saudaraku, klimaksnya besoknya mau digantung, sudah dieksekusikan, besok digantung. Nah, malamnya didatangi sama suruh pakai peci putih deh. Malamnya didatangi sama ulama rezim itu. Besok mau digantung ini. Udah hancur semua, lulu lantas semua, udah berdarah-darah. Jubahnya udah kucel, kumuh. Datang ulamanya rezim. Assalamualaikum. Datang ke selnya Sayyid Qutb. Ya kurang lebih beginilah. Ayo Syekh. Pemerintah bisa mengampunimu. Kamu ndak jadi digantung, kamu nggak jadi dieksekusi. Ayo. Negara membutuhkan orang sepertimu. Ayo gabung. Alhamdulillah. Ayo. Perhatikan jawabannya Sayyid Qutb. Inilah perbedaanmu dengan diriku, wahai ulama. Lihat, jubahmu bersih, mahal. Lihat jubahmu, surbanmu, pecimu, sarungmu. Bersih, mahal. Lihat wajahmu berseri-seri. Dan lihatlah aku. Kuku-kukuku sudah habis dicabut. Beberapa gigi seriku sudah tanggal. Ya, jubahku berlumur darah, bercak darah. Bauku amis. Bauku busuk. Ya, jarang mandi. Ini aku. Ini perbedaan dirimu dengan diriku secara jasmani. Nah, yang kedua, perbedaannya dirimu dengan diriku adalah kamu cari makan dengan la ilaha illallah. Kamu cari makan dengan agama. Kamu menjual agamamu. Sementara aku siap mati demi mempertahankan kemuliaan la ilaha illallah. Itu bedanya dirimu dengan diriku. Wahai ulama yang ganteng, yang bersih, pulanglah. Nikmati istri cantikmu. Nikmati sofa mewahmu. Nikmati tempat tidurmu, tilam putihmu. Nikmati istanamu. Aku gak butuh itu semua. Aku sudah tidak sabar ketemu Allah. Begitu kan ulama rezimnya. Coba perhatikan, kembangkan ini. Akhirnya pulang ulamanya. Besok Sayyid Qutb dimasukkan tali, sudah di leher ini sudah mau dieksekusi. Datang lagi penawaran detik-detik terakhir. Tapi tetap jawabannya Sayyid Qutb, cepatlah. Aku sudah enggak sabar ketemu Allah. Maka dieksekusi. Mati. Gitu teman. Bedakan. Hidup membawa agama, berdagang membawa agama, jualan membawa agama, itu boleh. Yang enggak boleh adalah memperjualbelikan agama. Itu enggak boleh. Aku punya pesantren, ada santri 5.000, 5 juta. Kurang semen, kurang atap, kurang asrama, kurang kampus, ini proposalnya. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Nanti kalau pemilu aku siap mendukungmu. Semua santri-santriku aku kerahkan untuk memilihmu. Suaraku akan aku berikan kepadamu. Beda teman. Ya. Jadi ya kembangkan sudah. Nah, oke, saya percepat. Nah, termasuk sering kita sebut namanya ngabalin. Ya, kemarin Gus Dewa kan bela itu ngabalin itu. Loh Gus, ngabalin itu apa? Termasuk orang yang hidup dengan agama atau memperjualbelikan agama? Tergantung sudut pandangmu. Ya, cuman karena sekarang dia ada di pusara rezim, maka imanku mengatakan ini salah satu tipe orang yang memperjualbelikan agama. Gitu kan? Sorban yang selalu bertengger mutar di lingkaran kepalanya itu secara tidak langsung itu adalah simbol. Ya, itu adalah identitas. Kayak gitu kan? Kan kalau pastor kan nggak mungkin begitu. Apalagi selalu memperkenalkan dirinya sebagai ketua Dewan Mubalik seluruh Indonesia. Nah itu coba. Nah terus ada satu lagi dalil ada. Nah tak puterkan ya. Makanya jejak digital itu luar biasa. Makanya kemarin saya bilang kan sama Gus Dewa itu ya, bahwa kita ini sekarang diadu domba. Dulu sebelum ada rezim ini semuanya baik.
Tak kasih satu fakta kalau nggak percaya. HTI itu Ngabalin itu dulu pernah jadi bintang tamu. Jadi pembicaranya HTI Ngabalin itu. Percaya nggak kamu? Semuanya baik dulu itu sebelum ada rezim ini. Antar umat, antar golongan, antar umat, antar ormas baik. Sekarang Ngabalin gimana coba? Anti khilafah, selalu a priori kepada khilafah. Bahasanya selalu penuh dengan insinuasi terhadap khilafah. Lebih condong ke gereja, lebih condong bahkan berani memuji-muji Trinitas. Ya, bahkan berani sinis dengan karakter, gimik wajah, gestur wajah, bahasa wajah, sinis dengan ulama, sinis dengan habaib. Kalau sudah di gereja memuja-muja Yesus, memuja-muja Trinitas sambil a priori dan insinuasi kepada syariat. Padahal dulu pembicaranya HTI, tak putar videonya ya. Tonton bersama-sama teman ya. Perhatikan. Ini jejak digitalnya ini, Ngabalin itu. Mana tadi? Bismillah ya. Tapi ini agak panjang. Ayo kita saksikan bersama-sama. Jadi bullshit lah bicara tentang kemerdekaan Republik ini kalau kita tidak menggunakan menarik secara utuh konsep-konsep ilahiyah yang harus diterapkan di Republik ini. Dan antum percaya sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat Islam, menangis kita punya batin, sedih kita. Tidak bisa berbuat apa-apa di Republik yang tercinta yang begini besar. Segala macam cara para mujahid dituduh sebagai teroris, para kita mubalik ini dituduh sebagai orang-orang yang tidak bisa berkompromi dengan Pancasila, dengan nasionalisme, dengan segala macam. Padahal ini Abu Nawas semua. Saya sepanjang sejarah saya tahu. Artinya kan kami ini juga bukan orang tidak tahu pemerintahan dan tidak tahu politik dalam dan luar negeri Indonesia kan. Karena itulah saya pikir kalau kita setuju dan tidak setuju, tetapi kalau bicara tentang bagaimana daulah yang kita sebut dengan Indonesia ini, tidak ada cara lain, Pak. Sampai mampus antum butuh teori, tidak akan mungkin bisa antum temukan teori itu kalau kita tidak menarik utuh. Bohong dan terlalu menipu dan membohongi dan kezaliman, kalau kita tidak bisa bicara dan menarik konsep-konsep ilahiyah dan kita sebut dalam konsep syariah itu dalam menyelesaikan persoalan bangsa ini, saudara zalim dan terkutuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja yang bisa saya bicara, tidak ada lagi lain kesian. Tapi kalau antum menantang saya untuk bicara menarik sistem tata negara itu, kemudian kita bedah dan kita cocokkan bagaimana sistem Islam menyelesaikan persoalan-persoalan ini, wallahil adzim sangat mudah bisa diselesaikan dan pasti bisa selesai. Itu aja, tidak ada lain. Kalau tidak, kita jadi budak dan kacung dari Amerika Serikat. Super, biarlah SBY itu menjadi budak dan kacung. Jangan kita yang beriman ini. Dia kan tidak beriman kan? Paham? Ini acaranya HTI. Tak ulang ya. Ini acaranya HTI. Gimana bahasanya Ngabalin tadi? Vulgar. Nah, terus sekarang gimana? Bencinya setengah mati dengan syariah, dengan khilafah, dengan HTI setelah merapat ke penguasa. Bukan hijrah itu dapat jabatan komisaris Angkasa Pura, gajinya di atas ratusan juta, belum fasilitas ini itu, banyak bocoran yang masuk ke saya. Teman-teman Angkasa Pura itu baik semua sama saya. Ayo, nah ini yang namanya memperjualbelikan agama, hidup bermodalkan agama. Sebenarnya sederhana ini, kurang jelas. Satu lagi ya video ya. Saya punya 3 video atau banyak. Oke, sekarang kita fokus ke video aja lah. Nih, ada lagi nih video keren-keren ini. FPI sekarang dikuyo-kuyo, difitnah-fitnah. Ya, bahkan Habib Rizik diasingkan sebagaimana Buya Yahya, sebagaimana Soekarno ya. Oke, termasuk Buya Yahya juga. Oh ya, Buya Hamka. Buya Hamka bukan Buya Yahya. Afwan ya. Nah ini. Semua cebong-cebong, togok-togok itu, waduh. Bencinya setengah mati sama FPI, kaum-kaum munafik itu. Padahal dulu sebelum ada rezim ini,
Tito Karnavian itu pernah jadi tamu kehormatannya FPI dan selalu memuji-muji Habib Rizik. Oh, ayo, ngomong apa kamu sekarang? Rezim ini jahat. Ya. Rezim itu sistem, bukan orang. Jangan usah baper deh. Tiputer ya, selamat menonton ya. Sepura ini teman ya, aku nggak baca yang ini aja ya. Ini biar masuk ini ya, biar cepat. Insya Allah. Nih. Sahabat saya, karena kenalnya lama gitu. Dr. Habib Rizik Syihab, Imam Besar FPI. Sebetulnya Bapak masih ketua, Pak. Yang lain itu penggantinya. Kita tahunya Bapak ketuanya gitu, Pak. Tahunya Habib aja. Yang saya hormati rekan-rekan dari FPI, baik Ketua Umum Ustadz Sobri, Kang Maman, ya, wah ada Pak Munarman juga nih, teman saya lama sekolah, ya. Kemudian Pak Habib Muksin, Habib Ali, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian ini guru saya, Profesor Syafi'i. Ini beliau sudah lama bekerja sama dengan saya untuk menangani beberapa permasalahan-permasalahan yang menyangkut kekerasan keberagamaan terutama. Kemudian senior saya juga ada Dirjen Aidi Rawas, yang beliau ini adalah tetangga di sini, tapi rupanya juga menjadi jemaah di sini. Dia adalah kepala rumah sakit Polri dulu ya Pak. Dan kakak kelas saya di Palembang SMA. Yang saya hormati Pak Kadis Bintang, mewakili Pak Pangdam, rekan-rekan dari TNI. Kemudian Pak Wali Kota juga hadir, Pak, baru datang Pak ya, selamat datang. Kemudian yang mewakili Kakak Nil dan Agama Pak, terima kasih waktunya. Dan terutama narasumber, moderator, sekaligus juga bapak-bapak dari lintas agama. Saya kira ini momentum yang sangat luar biasa bagi pandangan saya pribadi. Kenapa? Karena temanya adalah mengenai dialog lintas agama. Tema yang sangat penting. Sangat penting bukan hanya bagi Jakarta, tapi juga bagi Indonesia. Yang kedua, yang menariknya dilaksanakan oleh FPI. Dan di tempatnya FPI. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat FPI. Tepuk tangan dulu buat FPI. Kenapa? Karena adanya kegiatan seperti ini jelas akan melepaskan stigma yang mungkin dilabel oleh media massa yang kemudian mempengaruhi publik bahwa FPI adalah organisasi massa yang radikal, yang militan, identik dengan kekerasan dan seterusnya, intoleran. Tapi dalam kenyataannya saya paham, karena sudah lama dengan teman-teman FPI dan banyak bergaul, termasuk berdiskusi banyak sekali dengan imam besar, paham pemikiran beliau. Beliau sangat toleran sebetulnya, dan itu mewarnai FPI. FPI adalah ormas Islam yang sangat toleran kepada agama lain. Jadi ini menarik kita dalam suasana yang katakanlah tidak perlu di gedung besar acaranya, tidak perlu diliput media massa besar, dihadiri mungkin kurang dari 500 orang di sini, tapi gemanya sangat besar sekali karena laksanaan oleh FPI. Ini gemanya bukan hanya di Jakarta, gemanya ini nasional. Ya. Nah kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya ingat satu buku pernah saya baca. Bukunya sebetulnya itu adalah editor, karangan editing, kumpulan dari sejumlah tulisan. Gimana? Halo? Dulu memuji-muji Habib Rizik, ya kan, memuji-muji FPI. Nah sekarang begitu rezimnya berubah seperti ini,
masuk ke dalam rezim bencinya setengah mati. Dia ya mau nggak mau ya dapat jabatan, ya dapat gaji, dapat makan. Ya kan? Kurang lebih seperti itu. Bahkan tadi dengan HTI bubar itu juga ada satu ormas yang panen duit itu ya banyak gara-gara membubarkan HTI dan sebagainya. Pokoknya saya bilang kemarin, setelah ada rezim ini, maka perpecahan di mana-mana. Nah, kembangkan sendirilah, 2 video tadi itu sudah kayaknya udah lebih dari cukup. Gitu saudaraku ya. Oke, ada satu video lagi terakhir ya. Sebenarnya banyak ini videonya nih, kasus-kasus ini, maling baru dibebaskan, bromocora narapidana yang dibebaskan kemarin sudah berulah, bikin masalah, begal, ngerampok, maling. Ya Allah. Nih, ada video yang terbaru ini. Berapa durasinya, Dek? Ini sudah panjang tapi durasinya ini. Coba ya tak puter ya nanti. Nih, Anda sudah lihat kok. Ini ada yang namanya perusahaan PT Virtue Dragon Nickel Industri. Ini adanya di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Di mana satu ya tidak ada upah lembur, jam kerjanya melebihi daripada 40 jam seminggu, lebih daripada itu. Oke, gini aja teman. Nanti tonton di Munja Channel aja ya video yang ini ya, biar nggak panjang-panjang di live ini. Nanti di Munja Channel full insya Allah. Nah, saya hanya ingin mengembalikan nilai ya, yang sudah hilang di bumi Indonesia ini, di Ibu Pertiwi ini. Ya, sebuah nilai yang dirampas, direnggut oleh satu sistem jahiliyah. Ya, dai, ustadz, ustadzah, aktivis. Pokoknya berbau Islam lah ya, dijarah perasaannya, dijarah harga dirinya. Ya kan? Ditangkap, dipenjara. Sementara yang dekat dengan rezim ngomong apa saja bebas. Lucu juga lihat para jongos-jongosnya itu ya, akun-akun jongosnya itu lucu juga akhirnya. Nah itu saudaraku ya, begitu caranya. Ada orang yang hidup rela mati, rela sengsara hidupnya, rela apapun lah ya, itu demi agamanya, demi kemuliaan agamanya. Dan dia selalu membawa agamanya dimanapun dia hidup. Sementara ada orang yang sibuk cari makan dengan jualan agamanya itu, gitu loh kurang lebihnya. Udah kembangkan, kurang lebihnya seperti itu. Alhamdulillah ya Allah, barakallah. Saya doakan Anda mudah-mudahan termasuk orang yang husnul khotimah insyaallah. Ini yang terbaru nih, ya. Saya akan udah disebar kok di media sosial. Ini ada yang namanya perusahaan PT Virtue Dragon Nickel Industri. Ini adanya di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Di mana satu ya tidak ada upah lembur, jam kerjanya melebihi daripada 40 jam seminggu, lebih daripada itu, lebih jam kerja. Kebebasan berserikat tidak ada. Seluruh ribuan tambak udang ikan sekitar perusahaan mati, CSR tidak ada untuk lingkungan. 8 orang tenaga kerja Indonesia, 30-nya, jadi 8 banding 30 nih, 8 orang tenaga kerja lokal Indonesia, 30-nya orang Cina, tenaga kerja asal Cina. Bahasanya bahasa Cina. Setiap hari orang Indonesia, pekerja Indonesia diajarin bahasa Cina. Terbalik. Ini bener serius, nggak dibayar. Ada saksinya masih hidup, datang kok ke kantor kami, datang. Jadi mereka diajarin setiap hari kursus bahasa Cina. Jadi orang kita Indonesia yang harus bisa bahasa Cina, kan ngaco, bukan orang dia. Lalu ada yang lebih parah nih, saya ingin menggugah perasaan Anda sebagai berakyat Indonesia. Saya nggak rasis ya, tapi ini fakta terjadi. Anak-anak kami, anak-anak Indonesia yang kerja di sana, tugasnya itu mesin, dia bagian mesin. Ingat, sarjana S1 bagian mesin. Dia ditempatkan bagian mesin, tapi dia dapat 2 pekerjaan. Sisanya Pak Said Iqbal, dia suruh ngambil makanan dan minuman orang Cina itu. Banyak yang berantem Pak, banyak yang tonjok-tonjokan karena harga diri.
Anak-anak itu karyawan kita Indonesia, ambilin makanan, udah kayak babu, mohon maaf. Udah kayak pesuruh di negeri sendiri, kan gila, saya sedih bener ngedengarnya. Akhirnya mereka pada keluar, pada berantem, dipecat, nggak boleh sholat Jumat. Apa-apaan kayak gini? Pertanyaan kami adalah, pertanyaan saya, buat apa investasi? Ngapain ada investasi kalau kayak gini? Udah harga diri anak-anak kita ini diinjak-injak, harga diri bangsa ini diinjak, ngapain? Kita menjual harga diri kita hanya untuk investasi. Buat apa? Buat apa? Ini kerja untuk siapa pemerintah negeri ini? Pertanyaan besar saya ingin membangkitkan semangat nasionalisme kawan-kawan. Ini hati-hati kawan-kawan, saya bukan memprovokasi. Tapi cepat atau lambat kalau kita diam saja, untungnya ada KSPI. Satu-satunya ya, saya ingatkan. Coba ditanya kemana-mana. Satu-satunya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI yang konsen terhadap ini. Mereka semua tidak peduli. Padahal ada sebuah bahaya. Satu, nih hati-hati, bahaya ideologi. Kita kan udah beda, kita Pancasila. Dua, bahaya yang namanya keamanan negara. Disinyalir, diduga mereka mantan napi, mereka mantan tentara. Karena memang betul, di sana 50% tentara Cina itu dikurangi. Sisanya diberikan pekerjaan, salah satunya ke Indonesia. Anda bisa bayangin suatu saat dikasih senjata? Bisa lo kita dihajar. Kamu bisa apa? Cuma bisa berdoa doang kepada Tuhan. Tapi sebelum terlambat, yuk kita bangkit bersama-sama untuk menolak ini. Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 telah melanggar konstitusi Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dan paling dasar adalah Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 2, di mana tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar sangat jelas bahwa negara wajib melindungi seluruh tumpah darah. Ini perlindungannya di mana? Saya mau tanya. Anak-anak kita menangis karena tidak bisa sekolah, karena biaya sekolah tinggi. Anak-anak kita menangis karena bapak ibunya tidak ada pekerjaan di negeri sendiri. Sibuk hanya dengan pekerjaan driver online saja. Juga baik driver online itu. Nggak ada jaminan kesehatan, tidak ada jaminan kecelakaan, tidak ada upah yang jelas, status nggak jelas. Sekarang upahnya malah dibuat tarif bawah. Ini mau dibawa kemana negeri ini? Pengelolaan negara harus benar, harus baik, harus pro terhadap rakyat. Janji katanya pro terhadap rakyat kecil, mana? Saya akan membuka lagi, menolak lubang apa yang telah dijanjikan. Bahwasannya saat ini kita jelas-jelas dipimpin oleh partai yang katanya pro terhadap wong cilik, faktanya kita harus sama-sama yuk. Saya mohon bantuan dari kawan-kawan media. Karena kawan-kawan media punya saudara, punya adik, punya ponakan, punya yang namanya kakak adik, butuh pekerjaan di negeri ini. Tanya deh dari hati yang paling dalam, dapat nggak sih pekerjaan kawan-kawan ini? The real, faktanya kita di realitas. Kalau bicara katanya kata Menteri Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja menyampaikan kepada saya, pengangguran turun berapa? Nggak sebanding. Kalau dikatakan head to head, orang tenaga kerja Indonesia aja banyak di luar negeri. Pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri tidak ada yang mau ngambil kecuali dari Indonesia. Betul apa enggak? Coba lihat, cek deh. Pekerjaan yang sekarang dilakukan tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri tidak ada yang mau ngambil. Mohon maaf, kan pekerjaan rumah tangga. Gak ada yang ngambil, gak ada orangnya juga di luar negeri. Makanya ada kita. Tapi gak begitu juga kali. Kenapa orang asing yang dalam hal ini Cina ya, datang ke sini dengan mudah, diberikan karpet merah, diberikan angin segar. Tapi bagi kami, angin buruk ini. Bukan angin segar. Yuk, investasi silahkan. Kita sudah ada contoh investasi Jepang. Ini sangat strict banget, patuh terhadap peraturan Undang-Undang Tenaga Kerja, patuh terhadap peraturan negeri ini. Toh tidak ada pekerja Jepang yang kasar, yang tukang elas, yang supir, yang mandor, yang security, yang catering, tidak ada dari Jepang. Mana? Saya mau tanya, ada nggak sih orang Jepang yang nyupir di pabriknya itu, gantiin pekerjaan kasar kita? Nggak ada. Hanya ada di sini nih. Salah satu contoh, Virtual Dragon Nickel Industri ini supir ada, tukang las ada, cateringnya ada, mandornya ada, securitynya ada. Ini ada di sini. Ini udah saya sebutin tadi alamatnya. Kalau saya bilang hoax, silakan aja Anda ke sana. Ajak Konawe, Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Itu hampir tiap hari. Hampir tiap hari banyak yang berantem gara-gara dia ditolak, diminta untuk ngambilin makanan sama minuman. Saya kira itu kawan-kawan media. Mohon bantuannya.